Bayangkan sebuah kota yang baru setengah abad lalu hanya sebuah pelabuhan kecil, kini setiap sudutnya berkilau dengan kemajuan. Di sini udara pagi terasa segar, suara kendaraan berdesir di jalanan yang rapi, dan setiap gedung modern berdiri tegak, penuh arti. Tetapi jika kalian membayangkan kemajuan Singapura hanya pada gedung pencakar langit dan teknologi canggih, itu terlalu menyederhanakan sejarah panjang yang dimiliki oleh Singapura. Sebab dalam meraih kemajuannya, pendidikan adalah dasar dari segalanya. Di sisi lain, efisiensi birokrasi pemerintahan berjalan lancar tanpa hambatan. Setiap keputusan diambil dengan cepat, tepat, dan bebas dari korupsi. Singapura, dengan segala keajaibannya, memang selalu membuat kita silau. Dalam kesempatan ini, mari kita dalami apa dan bagaimana proses kemajuannya. Untuk itu, mari kita selami lebih dalam mengapa Singapura begitu maju. Untuk memahami bagaimana Singapura bisa menjadi negara yang sangat maju, kita perlu melihat lebih dalam ke sejarahnya. Singapura bukanlah negara yang selalu seperti sekarang. Sebelum menjadi negara merdeka, Singapura melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan. Melalui bukunya Graham Saunders yang berjudul A History of Brunei yang terbit pada tahun 2013 di halaman 14, Graham menuliskan bahwa tempat di mana negara Singapura berdiri awalnya dikenal dengan nama Pulau Lochung. Istilah Pulau Lochung nantinya kerap disamakan dengan Pulau Ujung karena Singapura terletak di ujung selatan semenanjung Malaya. Pada abad ke-11, di sana akhirnya berdiri suatu pemerintahan. Dalam sumber kekayaan intelektual yang tercatat pada Sulalatus Salatin, di sana disebutkan bahwa kerajaan itu didirikan oleh Sang Nila Utama pada tahun 1299 di daerah yang bernama Tumasik. Nama Tumasik berarti laut dalam bahasa Melayu dan merupakan bagian dari kerajaan maritim yang berkembang di Asia Tenggara. Sang Nila Utama diyakini adalah seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya yang pernah berpusat di Palembang. Tapi serangan dari kerajaan Chola sekarang India membuat Sriwijaya tercerai-berai. Nama Tumasik juga kemudian disebut dalam kitab Negara Kertagama sebagai wilayah taklukan Majapahit pada era Raja Hayam Wuruk atas sumpah palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Wilayah Tumasik sempat terlepas dari kendali Majapahit yang kala itu sedang mengalami polemik internal. Situasi ini dimanfaatkan betul oleh kerajaan Ayutthaya dari Siam yang sekarang menjadi Thailand yang kemudian menjadi pemilik baru Tumasik. Namun melalui bukunya Nicholas Starling yang berjudul The Cambridge History of Southeast Asia yang terbit pada tahun 1999, kita menjadi tahu bahwa pada tahun 1390 Majapahit berhasil merebut Tumasik kembali. Pada masa ini, Singapura yang dulunya adalah Tumasik yang merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai dengan banyak pedagang dari India, Tiongkok, dan wilayah lainnya datang untuk berdagang. Namun, kejayaan Tumasik tidak bertahan lama. Pada awal abad ke-19, Singapura jatuh ke dalam pengaruh Barat. Pada tanggal 28 Januari di tahun 1819, datanglah orang-orang dari East Indian Company dari Britania yang dipimpin Thomas Stamford Raffles ke Singapura. Ketika Raffles tiba, wilayah bekas Tumasik hanya dihuni oleh satu keluarga temanggung dari Johor bersama 150 nelayan yang terdiri dari 120 orang Melayu dan 30 orang China. Melalui bukunya William Bertley yang berjudul Population in Singapore in 1819 yang terbit pada tahun 1933 tercatat bahwa Raffles membayar temanggung itu dengan sejumlah uang agar diizinkan membangun pos dagang dan mendapatkan hak monopoli di Tumasik. Tidak hanya itu, sebagai upaya untuk mengamankan wilayah itu dari ancaman Belanda, Raffles menjalin perjanjian dengan pewaris Kesultanan Johor dan membantunya merebut tahta. Melalui kesepakatan antara East Indian Company dan Johor yang terjadi pada tanggal 9 November di tahun 1824, akhirnya Tumasik resmi menjadi milik Inggris. Sebagai imbalan, diberikanlah uang tunjangan tiap tahun dalam jumlah yang cukup besar kepada penguasa baru Johor. East Indian Company atas nama kerajaan Britania juga mengangkatnya sebagai pemimpin boneka di wilayah yang kemudian beralih rupa menjadi Singapura. Keputusan Raffles untuk memilih Singapura sebagai pelabuhan penting didorong oleh letaknya yang sangat strategis, yang mana ada di persimpangan jalur perdagangan utama dunia. Raffles melihat Singapura sebagai sebuah pelabuhan yang dapat menjadi gerbang antara timur dan barat. Namun pada tahun 1824, Inggris menggelar perundingan dengan Belanda yang kemudian terkenal dengan London Agreement. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Kepulauan Melayu dibagi dua. Kawasan utara termasuk Pulau Pinang, Malaka, dan Singapura di bawah pengaruh Inggris, sementara Belanda menguasai kawasan selatan. Bekas wilayah Tumasik atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Singapura berkembang pesat dan menjadi kota modern di bawah pengelolaan East Indian Company yang bertanggung jawab kepada kerajaan Britania Raya.
Peran Singapura sebagai kawasan strategis Inggris untuk zona Asia Tenggara pun semakin besar. Pada saat itu pelabuhan Singapura menjadi sangat vital bagi perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan hasil bumi lainnya antara India, China, dan Eropa. Singapura pun berkembang pesat menjadi kota dagang internasional. Seiring berkembangnya ekonomi Singapura, berbagai kelompok etnis mulai datang ke sini. Mayoritas penduduk yang datang adalah orang-orang China, India, dan Melayu. Keanekaragaman budaya ini kemudian menjadi ciri khas Singapura yang melahirkan berbagai tradisi dan kebudayaan yang saling berinteraksi. Tetapi pada tahun 1942, Singapura mengalami peristiwa besar yang mengubah jalan sejarahnya. Dalam Perang Dunia Kedua, pada tanggal 15 Februari di tahun 1942, Singapura akhirnya jatuh ke tangan Jepang dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Singapura. Selama hampir 3 tahun, Singapura berada di bawah kekuasaan Jepang, yang mengganti nama kota ini menjadi Shonan-to. Pendudukan Jepang merupakan periode yang sangat kelam bagi rakyat Singapura. Selama masa ini, banyak warga yang menjadi korban kekejaman tentara Jepang, terutama masyarakat etnis Tionghoa yang menjadi sasaran penindasan. Pada masa ini juga, banyak yang mengalami kelaparan dan kekurangan obat-obatan, dan seperti umumnya peperangan, perang ini pun mengakibatkan banyak kerusakan pada infrastruktur Singapura. Setelah Jepang kalah pada akhir Perang Dunia Kedua, Singapura kembali ke tangan Inggris. Namun, pada masa pasca perang, sentimen anti-kolonial semakin berkembang. Penduduk Singapura mulai menuntut kemerdekaan, yang kemudian mendorong terbentuknya gerakan-gerakan pro-kemerdekaan di kalangan rakyat. Pada tahun 1955, diadakan pemilihan umum pertama di Singapura atas izin pemerintah Britania Raya yang dibenarkan oleh tokoh pro-kemerdekaan yang bernama David Sol Marshall. Setelah kemenangannya itu, Marshall kemudian meminta kemerdekaan secara penuh dari Britania dengan menghadap langsung ke London. Namun permintaan itu ditolak. Kegagalan tersebut membuat David Sol Marshall terpaksa mengundurkan diri. Pada tahun 1959, Singapura akhirnya mendapatkan pemerintahan sendiri di bawah sistem pemerintahan parlementer. Singapura menjadi sebuah koloni kerajaan yang memiliki parlemen dan perdana menteri sendiri. Meskipun masih berada di bawah kekuasaan Inggris, namun di bawah kepemimpinan pemimpin muda seperti Lee Kuan Yew, rakyat Singapura semakin menginginkan kemerdekaan sepenuhnya. Pada tahun 1963, Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia setelah Inggris menyetujui pembentukan Malaysia yang menggabungkan Malaya, Singapura, Borneo Utara, dan Sarawak. Namun, hubungan antara Singapura dan Malaysia semakin memburuk karena perbedaan etnis dan politik. Ketegangan antar etnis, khususnya antara masyarakat Melayu dan China, semakin memuncak. Pada tahun 1964, terjadi kerusuhan etnis yang menegaskan perbedaan mendalam dalam cara pandang politik dan sosial. Seperti yang dilaporkan oleh The Straits Times, pada hari ketegangan itu, anak-anak sekolah dan para pekerja kantoran dibubarkan lebih awal karena pemerintah khawatir akan ketegangan komunal yang terjadi di kawasan perkotaan. Respon masyarakat bercampur antara mereka yang optimis pada kemerdekaan dengan mereka yang khawatir Singapura akan jatuh. Di tahun 1964 juga, Parlemen Malaysia mengadakan persidangan untuk memutuskan masa depan Singapura. Pilihannya hanya dua, dipertahankan atau disingkirkan. Namun, hasil sidang menetapkan seluruh anggota dewan sepakat untuk memisahkan Singapura. Dalam laporan Nikkei Asian Review, media-media melihat Singapura sebagai negara kota tanpa masa depan. Hal ini disebabkan karena Singapura hanya memiliki sedikit populasi dan tidak punya kekayaan alam yang memadai. Namun setelah keputusan itu terjadi, tidak ada pilihan bagi Singapura selain memulai hidup mandiri. Dan akhirnya, pada tanggal 9 Agustus di tahun 1965, setelah beberapa tahun ketegangan, Singapura akhirnya memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara merdeka. Pada hari yang sama, Singapura mengumumkan kemerdekaannya. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura, menyampaikan pidato bersejarahnya yang mengungkapkan bahwa Singapura kini harus berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan dari negara besar manapun. Setelah kemerdekaan, Singapura dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Negara ini tidak memiliki banyak sumber daya alam dan terisolasi dari negara-negara besar. Di sisi lain, tingkat kemiskinan tinggi dan pengangguran merajalela di mana-mana dan infrastruktur hampir tidak ada. Singapura juga dihadapkan pada masalah sosial yang mendalam. Terdapat ketegangan antar etnis, terutama antara komunitas Melayu dan Tionghoa, serta ketidakpastian politik yang mengancam stabilitas negara. Namun di tengah tantangan dan ketidakpastian yang ada seorang pemimpin dengan visi yang jelas dan tekad yang kuat. Dia adalah Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew percaya bahwa Singapura harus menjadi negara yang mandiri, makmur, dan berdaya saing tinggi. Lee Kuan Yew dan pemerintah Singapura pun kemudian memulai serangkaian reformasi ekonomi yang ambisius. Langkah pertama yang diambil oleh Lee Kuan Yew adalah membangun infrastruktur dasar yang kuat.
Singapura menyadari bahwa sebagai negara kecil yang terisolasi, mereka harus mengembangkan infrastruktur transportasi dan logistik yang efisien untuk dapat bersaing di pasar global. Pada tahun 1960-an, Singapura mulai membangun kawasan industri, pelabuhan, dan infrastruktur transportasi yang sangat efisien. Keputusan untuk mendirikan kawasan industri dan mendorong investasi asing ini kemudian menjadi pilar penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di Singapura. Pembangunan bandara internasional seperti Bandara Changi menjadi prioritas utama. Changi yang dibangun pada tahun 1981 segera menjadi salah satu bandara terbaik di dunia. Pelabuhan Singapura juga berkembang menjadi salah satu yang tersibuk di dunia, memfasilitasi perdagangan global yang sangat penting bagi perekonomian negara. Namun, Lee Kuan Yew tidak hanya fokus pada infrastruktur. Dengan sangat terbatasnya sumber daya alam, Lee tahu bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan kekayaan adalah dengan mempercepat industrialisasi. Singapura pun kemudian memfokuskan pada sektor manufaktur dan teknologi yang berbasis pada ekspor, khususnya dalam bidang elektronik, kimia, dan peralatan medis. Melalui kebijakan yang pro-investasi, Lee Kuan Yew akhirnya berhasil menarik perusahaan-perusahaan besar untuk berinvestasi di Singapura. Dengan insentif pajak dan kebijakan pro-bisnis yang menarik, serta kondisi geografis yang strategis, akhirnya Singapura menjadi pintu gerbang perdagangan internasional yang memudahkan negara ini untuk menjadi bagian sentral dari perdagangan global. Setelah mengambil peran dalam perdagangan global, Singapura pun memulai kebijakan ekspor yang agresif. Selain itu, Singapura juga menyediakan fasilitas pelabuhan dan transportasi yang sangat efisien. Salah satu langkah strategis lainnya yang diambil oleh Lee Kuan Yew juga keuangan regional, dengan kebijakan yang mendukung pasar modal, perbankan, dan investasi asing. Hingga kini Singapura dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di dunia, dengan berbagai perusahaan multinasional yang kemudian membuat perusahaan dan berkantor di Singapura. Namun daripada itu, stabilitas politik Singapura memainkan peranan penting dalam kesuksesan Singapura. Sistem pemerintahan yang terpusat dan sistem hukum yang transparansi memberikan rasa aman bagi investor dan warga negara. Tidak hanya itu, Singapura juga dikenal dengan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepemimpinan yang kuat dan visioner yang dimulai dengan Lee Kuan Yew memastikan bahwa kebijakan negara tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Dari faktor-faktor itu, juga tidak lepas dari pemerintahan yang efisien dan berintegrasi tinggi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan Singapura menjadi negara yang makmur dan maju. Sejak kemerdekaannya, Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew menerapkan kebijakan anti korupsi yang sangat ketat. Di Singapura, korupsi dianggap sebagai musuh utama bagi kemajuan negara. Supaya memiliki lembaga seperti Corrupt Practice Investigation Bureau yang sangat aktif dalam memberantas praktik korupsi di semua tingkatan pemerintahan. Kebijakan luar negeri Singapura yang cermat juga menjadi bagian dari kesuksesannya. Singapura telah menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar dan memanfaatkan posisinya sebagai negara kecil untuk menjadi mediator dalam berbagai forum internasional. Singapura juga berhasil memanfaatkan perdagangan internasional dan investigasi regional terutama melalui organisasi seperti ASEAN dan World Trade Organization. Melalui kebijakan luar negeri yang diplomatis, Singapura telah memastikan akses ke pasar global dan tetap menjadi pusat keuangan dunia. Tapi Lee Kuan Yew tahu bahwa untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan, Singapura harus memiliki sumber daya manusia yang terampil dan terdidik. Lee memahami bahwa pembangunan negara tidak hanya bergantung pada modal fisik atau sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah Singapura memulai investasi besar-besaran di bidang pendidikan. Singapura memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi maupun anggaran negara. Lee Kuan Yew bersama timnya memulai revolusi pendidikan yang radikal dengan fokus pada pendidikan teknis dan praktis untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan ekonomi global. Di bawah kepemimpinan Lee, Singapura mulai menginvestasikan banyak sumber daya dalam memperbaiki sistem pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sistem pendidikan Singapura kemudian dikenal dengan pendekatan yang berbasis pada hasil, berfokus pada pencapaian yang jelas dan relevansi keterampilan dengan dunia kerja. Namun tantangan terbesar yang dihadapi Singapura pada waktu itu adalah membangun sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam ekonomi global yang semakin didorong oleh teknologi. Oleh karena itu, Singapura mulai mengarahkan perhatian besar pada pengembangan keterampilan teknis di tingkat menengah dan atas untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil di sektor-sektor seperti teknologi, manufaktur, dan keuangan. Singapura mendirikan Institute of Technical Education and Polytechnic yang mengajarkan keterampilan praktis yang langsung diterapkan di dunia industri.
ITE dan Politeknik memfasilitasi pendidikan yang lebih terfokus pada keterampilan praktis, di mana siswa mendapatkan pelatihan langsung di industri dan memiliki kesempatan untuk magang. Ini menghasilkan tenaga kerja terampil yang langsung siap pakai di sektor-sektor vital seperti manufaktur, teknologi, dan layanan. Selain alasan kebutuhan pasar, diadakannya pendidikan vokasional adalah untuk memastikan bahwa tidak hanya mereka yang berprestasi akademik yang mendapatkan kesempatan, tetapi juga mereka yang memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia industri. Sementara itu, pada tingkat pendidikan tinggi, Singapura mendorong universitas-universitas untuk fokus pada riset dan inovasi, serta berkolaborasi dengan industri untuk menciptakan pengetahuan yang bermanfaat. Universitas seperti National University of Singapore dan Nanyang Technology University menjadi pusat riset global dalam bidang teknologi, ilmu komputer, dan bioteknologi. Pemerintah Singapura selain mengedepankan pada hasil dan kerelevansian pada dunia kerja, juga menerapkan kebijakan yang sangat kompetitif dalam sistem pendidikannya. Di setiap jenjang pendidikan, standar tinggi ditetapkan, baik dalam hal kualitas pengajaran maupun kurikulum yang diberikan. Siswa tidak hanya diajarkan pengetahuan teori, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis dan menghadapi tantangan dunia nyata. Ujian nasional di Singapura tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga menguji kompetensi praktis dan keterampilan teknis. Dengan sistem seleksi yang ketat dan adil, para siswa yang berhasil menembus pendidikan tinggi adalah mereka yang telah siap bersaing di dunia kerja global. Tetapi, perjalanan untuk mengembangkan SDM yang unggul tidak selalu mulus. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Singapura adalah kesetaraan akses pendidikan. Meskipun pendidikan di Singapura sangat berkualitas, sistem yang kompetitif dapat menciptakan ketegangan sosial. Tuntutan yang tinggi terhadap para siswa untuk berprestasi dapat menyebabkan stres dan kekhawatiran mengenai ketidaksetaraan peluang bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Singapura memperkenalkan kebijakan yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan yang setara bagi semua kelompok sosial. Beasiswa dan bantuan pendidikan diberikan secara luas, serta program pendampingan untuk memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Seiring berjalannya waktu, dunia terus berubah dan teknologi berkembang pesat. Globalisasi dan otomatisasi memaksa banyak industri untuk beradaptasi dengan cepat. Dan Singapura menyadari bahwa pendidikan seumur hayat, atau mereka menyebutnya dengan lifelong learning, harus menjadi bagian dari budaya Singapura. Untuk mewujudkannya, Singapura memperkenalkan berbagai inisiatif untuk mendukung pekerja di berbagai usia agar terus mengembangkan keterampilan mereka. Melalui program-program seperti Skill Future, pemerintah Singapura memberikan kesempatan kepada warga negara, baik muda maupun tua, untuk terus meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang. Ini memastikan bahwa seluruh tenaga kerja Singapura tetap relevan dan berdaya saing tinggi, bahkan di tengah kemajuan teknologi yang cepat. Selain pendidikan formal dan pelatihan, Singapura juga fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan kreativitas. Pemerintah memfasilitasi ekosistem yang mendorong inovasi dan kewirausahaan dengan mendirikan berbagai inkubator bisnis dan pusat riset. Selain itu, sektor publik dan swasta terus bekerja sama dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor yang berorientasi pada masa depan. Dengan semua kebijakan ini, Singapura tidak hanya berhasil menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif, tetapi juga masyarakat yang siap untuk beradaptasi dan berkembang di era digital dan teknologi yang terus berubah, yang akhirnya membuat Singapura berkembang pesat. Ekonomi Singapura tumbuh dengan amat cepat, dan dalam waktu yang relatif singkat, Singapura berhasil mencatatkan salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia. Graham Allison, mantan direktur Belfer Center for Science and International Affairs di Harvard Kennedy School, dalam tulisannya di Atlantic, mencatat bahwa sejak tahun 1965 hingga 2013, produk domestik bruto atau PDB per kapita real Singapura tumbuh hingga 12 kali lipat. Pencapaian luar biasa ini adalah bukti keberhasilan kepemimpinan Lee Kuan Yew yang memang membawa Singapura dari keterpurukan menuju kemakmuran. Lee Kuan Yew memimpin Singapura selama lebih dari 3 dekade dengan kebijakan ekonomi yang progresif, tegas, dan visioner. Lee tidak hanya membangun sebuah negara yang stabil secara ekonomi, tetapi juga negara yang memiliki keunggulan kompetitif di dunia. Dari semua negara yang baru merdeka, Singapura kini menjadi negara maju dengan standar hidup yang tinggi, infrastruktur yang modern, serta sistem pendidikan dan kesehatan yang luar biasa. Pada tahun 1990, di usia yang kelewat senja, akhirnya Lee Kuan Yew memutuskan untuk mengundurkan diri dan Goh Chok Tong mengambil alih sebagai Perdana Menteri Singapura. Sebelum masuk pada bagian Singapura di bawah kepemimpinan Goh Chok Tong, baiknya untuk menyeimbangkan, kita harus melihat juga sisi lain dari kepemimpinan Lee Kuan Yew yang otoriter.
Sebab bagaimanapun, suksesnya kepemimpinan Lee membawa Singapura menjadi negara yang kaya. Ada rakyat Singapura yang harus ikut membayar dan menjadi korban kepemimpinannya. Laporan tahunan Freedom House 2014 menyatakan, Singapura sebagai salah satu negara dengan indikator terburuk dalam hal partisipasi demokratis dan kebebasan pribadi. Bukan sesuatu yang mengejutkan memang, ini karena Lee lebih memilih ketertiban ketimbang proses demokrasi yang riuh. Partai Aksi Rakyat atau PAR yang didirikan oleh Lee misalnya adalah partai yang paling dominan dan selalu memenangkan pemilu sejak Singapura berdiri. Selain itu, laporan Freedom House di tahun 2013 juga menggarisbawahi pada pencekalan film dan acara televisi yang bertema politis, ancaman penggunaan pasal pencemaran nama baik, serta regulasi ketat yang mengatur pendirian organisasi-organisasi politik di luar pemerintah pun menjadi sorotan. Laporan ini menyoroti pengaruh luar biasa dari Partai Aksi Rakyat terhadap media dan lembaga-lembaga pengadilan. Semua media dalam negeri misalnya dimiliki perusahaan yang terhubung dengan pemerintah. Walhasil, hampir tidak ada kritik terbuka terhadap pemerintah di media-media Singapura. Independensi pengadilan Singapura pun dipertanyakan karena tingkat kemenangan pemerintah dalam kasus-kasus di pengadilan sangat tinggi. Warga Singapura juga harus mendapatkan izin dari kepolisian untuk mengadakan diskusi publik. Satu-satunya tempat terbuka untuk menyuarakan pendapat tanpa perlu izin polisi adalah Speaker's Corner di Taman Hong Lim. Menurut laporan Straits Times, pada periode tahun 2009 sampai tahun 2010, frekuensi Speaker's Corner pun akhirnya menurun dibandingkan pada tahun 2008 sampai 2009. Salah satu tokoh Singapura yang pernah merasakan pemberangusan atas kebebasan berekspresi di negeri tersebut adalah Chai Tai Poh, aktivis politik yang ditangkap dan dipenjara pada tahun 1966 atas tuduhan memolopori gerakan komunis untuk menggulingkan pemerintah. Chia menjalankan masa kurungan selama 32 tahun, lebih lama dari Nelson Mandela yang dipenjara selama 27 tahun. Dan pada tahun 2015, nama Chia tercatat sebagai calon penerima hadiah Nobel Perdamaian. Kembali ke masa peralihan kekuasaan di Singapura pada tahun 1990 di bawah kepemimpinan Goh tidak hanya meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah ada, tetapi juga memperkenalkan beberapa reformasi penting yang menanggapi tantangan baru di dunia yang terus berubah. Pada masa kepemimpinan Goh Chok Tong, Singapura menghadapi perubahan besar di dunia global, termasuk era globalisasi yang semakin pesat dan dampak dari teknologi informasi. Goh Chok Tong mengambil langkah besar untuk membuka perekonomian Singapura dengan memperkenalkan kebijakan liberalisasi ekonomi yang lebih luas. Dalam hal ini, Singapura adalah salah satu negara yang paling terbuka terhadap perdagangan internasional. Sebagai pusat perdagangan global, Singapura memiliki pelabuhan yang sibuk dan bandara canggih yang diakui sebagai yang terbaik di dunia. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang diterapkan memungkinkan Singapura untuk mengakses pasar dunia yang pada gilirannya memperkuat posisi ekonominya. Singapura juga memiliki jaringan perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan berbagai negara dan kawasan. Ini memastikan bahwa Singapura tetap terhubung dengan ekonomi global dan dapat mengakses pasar internasional tanpa hambatan tarif yang besar. Di bawah kepemimpinan Goh, Singapura juga mulai bertransformasi menjadi negeri dengan berorientasikan pada teknologi tinggi. Pemerintah Singapura menyadari bahwa untuk tetap relevan di dunia yang semakin digital, mereka harus menjadi pemimpin dalam teknologi dan inovasi. Pembangunan kawasan One North yang menjadi pusat riset dan inovasi adalah salah satu contoh dari upaya ini. Selain itu, Singapura di bawah kepemimpinan Goh memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan dan perdagangan internasional. Singapura dalam hal ini dikenal dengan keuangan negara yang sehat dan manajemen investasi yang cerdas. Pemerintah Singapura tidak hanya fokus pada pengelolaan keuangan negara yang efisien, tetapi juga memastikan bahwa cadangan devisa dan investasi luar negeri dikelola dengan bijaksana. Temasek Holdings dan GIC atau Government of Singapore Investment Corporation adalah dua lembaga investasi pemerintah yang mengelola dana negara dengan sangat hati-hati. Manajemen investasi yang hati-hati dan terdiversifikasi ini memungkinkan Singapura untuk tidak hanya bergantung pada sektor tertentu, tetapi juga memiliki portofolio yang stabil dan terus berkembang di seluruh dunia. Singapura juga di bawah kepemimpinan Goh mematangkan sistem kesejahteraan sosial yang sudah diinisiasi oleh Lee. Goh melalui sistem kesejahteraan sosialnya memastikan bahwa kualitas hidup warganya tetap tinggi. Pemerintah Singapura berinvestasi besar dalam sektor kesehatan dan perumahan untuk memastikan setiap warganya memiliki akses kepada layanan dasar yang berkualitas. Melalui kebijakan perumahan Housing and Development Board, Singapura berhasil memberikan rumah yang terjangkau bagi hampir seluruh warganya. Begitu pula di bidang kesehatan, pemerintah Singapura menyediakan layanan kesehatan universal yang terjangkau dengan sistem MediSave yang memastikan setiap orang dapat menabung untuk kebutuhan medis mereka. Namun, meskipun Singapura berkembang pesat, tantangan baru muncul, seperti krisis keuangan Asia di tahun 1997 yang mengguncang banyak negara Asia.
Goh Chok Tong dan pemerintah Singapura berhasil menghadapinya dengan kebijakan yang cepat dan efektif, menjaga stabilitas ekonomi negara, dan bahkan mempercepat upaya reformasi. Pada tahun 2004, kepemimpinan Singapura beralih kepada Lee Hsien Loong, putra Lee Kuan Yew, yang melanjutkan kebijakan-kebijakan ekonomi progresif ayahnya. Sebagai seorang pemimpin dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman internasional yang kuat, Lee Hsien Loong terus mengembangkan Singapura sebagai negara maju yang berdaya saing tinggi. Di bawah kepemimpinan Lee, Singapura tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan global, tetapi juga semakin fokus pada inovasi, teknologi, dan keberlanjutan. Salah satu sektor yang sangat mendukung kemajuan Singapura adalah teknologi dan inovasi. Singapura sangat proaktif dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Singapura secara konsisten berinvestasi dalam riset dan pengembangan, menciptakan ekosistem inovasi yang mendorong kemajuan di berbagai sektor, mulai dari bioteknologi hingga kecerdasan buatan. Pemerintah Singapura tidak hanya mendorong sektor swasta untuk berinovasi, tetapi juga menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi baru. Lee mengarahkan Singapura untuk berinvestasi lebih banyak dalam teknologi digital dan kecerdasan buatan, sehingga Singapura dikenal sebagai negara yang sangat maju dalam hal smart city. Salah satu langkah besar Lee Hsien Loong adalah memperkenalkan kebijakan Smart Nation Initiative di tahun 2014 yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari kota pintar, transportasi cerdas, hingga pemerintahan elektronik. Dengan mengembangkan infrastruktur 5G, Internet of Things, dan AI, Singapura telah menciptakan kota yang tidak hanya canggih, tetapi juga sangat efisien. Perusahaan-perusahaan teknologi global seperti Google, Facebook, dan Apple menjadi bukti karena para perusahaan raksasa teknologi ini memilih Singapura sebagai pusat regional mereka di Asia. Selain itu, Lee Hsien Loong memprioritaskan kebijakan ekonomi hijau dengan fokus pada keberlanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Singapura menjadi pelopor dalam hal energi terbarukan dengan kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi hijau dan efisiensi energi di seluruh kota. Singapura juga terus berinovasi dalam pengelolaan air dan limbah dengan kebijakan New Iter. Singapura berhasil menciptakan sistem pengelolaan air yang tidak hanya efisien, tetapi juga yang ramah lingkungan. Singapura tidak hanya mengandalkan air dari sumber alam, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk mendaur ulang air secara maksimal. Singapura, yang dikenal sebagai pusat bisnis dan keuangan Asia, juga telah berkembang menjadi salah satu destinasi utama di dunia untuk industri hiburan. Pemerintah Singapura melalui Singapore Tourism Board telah mengidentifikasi industri hiburan sebagai bagian dari ekonomi kreatif negara yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Dengan menciptakan kebijakan yang mendukung investasi di sektor hiburan, termasuk insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi promotor internasional, Singapura telah berhasil menarik penyelenggara acara dari seluruh dunia. Singapura juga dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata terkemuka di dunia, dan sektor hiburan adalah bagian tidak terpisahkan dari daya tariknya. Dengan Resort World Sentosa yang menjadi rumah bagi Universal Studios Singapore dan berbagai atraksi internasional lainnya, Singapura menawarkan pengalaman hiburan yang tidak hanya terbatas pada konser, tetapi juga taman hiburan, pameran seni, serta restoran dan kafe bintang 5. Tapi, jika Anda bertanya mengapa artis internasional maunya hanya manggung di Singapura, mengapa tidak ke Indonesia? Jelas, jawabannya adalah karena Singapura menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi para pengunjung konser yang semuanya dibangun dalam infrastruktur hiburan yang luar biasa. Dengan bandara internasional yang terhubung ke seluruh dunia, sistem transportasi yang efisien, serta berbagai pilihan akomodasi bintang 5, pengunjung dari berbagai negara dapat menikmati konser dan acara hiburan lainnya tanpa hambatan. Singapura juga memiliki sejumlah venue kelas dunia yang siap mendukung penyelenggaraan acara besar, dari konser internasional hingga pameran seni global. Tempat-tempat seperti Singapore Indoor Stadium dan National Stadium adalah venue yang sering menjadi lokasi penyelenggaraan konser-konser internasional. Dengan kapasitas yang besar dan fasilitas teknis canggih, tempat-tempat ini dapat menampung ribuan pengunjung dan memastikan bahwa pertunjukan berlangsung dengan sempurna. Tidak hanya itu, Singapura juga memiliki The Star Performing Arts Center yang terkenal dengan akustiknya yang luar biasa, membuatnya menjadi pilihan utama untuk pertunjukan musik dan teater. Selain konser musik, Singapura juga menjadi tuan rumah bagi berbagai festival internasional yang menggabungkan seni, musik, dan budaya. Singapore Grand Prix yang merupakan bagian dari kalender Formula One tidak hanya menarik para penggemar motorsport, tetapi juga menyajikan konser-konser spektakuler dengan artis-artis ternama dunia. Sementara itu, dengan terus memanfaatkan segala daya dan usaha yang telah diraihnya di bidang sosial, pemerintah Singapura di bawah kepemimpinan Lee Hsien Loong terus memperjuangkan keberagaman dan inklusivitas. Singapura dikenal dengan masyarakatnya multi etnis dan pemerintahnya selalu menekankan pentingnya koeksistensi damai antar etnis dan agama.
Ini adalah fondasi penting yang mendukung kestabilan sosial dan politik di negara ini. Di bawah kepemimpinan Lee Hsien Loong, kebijakan-kebijakan sosial yang ada terus mendukung integrasi berbagai komunitas, mengutamakan kesejahteraan sosial, dan memastikan bahwa semua warga Singapura, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan untuk sukses dan sejahtera. Sebagai hasil dari estafet kepemimpinan dari Lee Kuan Yew dan kemudian dilanjutkan oleh Goh Chok Tong dan kemudian Lee Hsien Loong, keberhasilan Singapura menunjukkan kepada dunia bahwa dengan kebijakan yang tepat, visi yang jelas, dan kerja keras, sebuah negara kecil dapat mengubah takdirnya dan menjadi negara yang sangat maju dan mesejahterakan rakyatnya. Sebab sampai saat ini, Singapura terus menjadi negara yang memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia, serta menjadi pusat inovasi teknologi dan keuangan dunia. Sebagai catatan, dalam rentang periode tahun 2000 sampai tahun 2015, pertumbuhan PDB Singapura rata-rata mencapai 6% per tahun, jauh dibandingkan PDB Amerika yang hanya berkisar di bawah 2%. Singapura juga dalam hal kekayaan selalu langganan sebagai negara terbaik untuk melakukan bisnis versi The Economic Intelligence Unit. Dan yang paling mengesankan dari Singapura adalah karena Singapura bukan hanya berhasil menjadi negara kaya dan makmur, tetapi juga negara yang stabil, berdaya saing tinggi, dan sangat dihormati di dunia internasional.